Terima kasih, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada hari ini berada di Kecamatan Bowai, Kelurahan Rega, Kampung Natameze. Kami melakukan salah satu kegiatan perekaman video tentang bagaimana cara membuat ketupat, karena ketupat itu merupakan salah satu makanan khas tradisional yang biasa dimakan atau disajikan saat ada acara ritual adat seperti tinju. Karena selesai melakukan ritual adat, tinju itu sebagai ucapan terima kasih antara kedua belah pihak yang telah melakukan pertarungan tinju. Jadi harus ada upacara makan bersama antara kedua belah pihak dan juga seluruh masyarakat yang melakukan ritual adat tinju dimaksud. Pada kesempatan ini kami berada di lokasi Kampung Adat Natameze bersama Bapak Hieronimus. Bapak, mungkin sedikit kami ingin mencari tahu, atau Bapak boleh menjelaskan kepada kami atau kepada semua pemirsa yang pada saat ini boleh menonton atau menyaksikan bagaimana cara kita membuat ketupat. Proses awal dari membuat ketupat kira-kira seperti apa, Bapak? Kami minta penjelasan dari Bapak sehingga kepada para pemirsa, semua masyarakat, siapa saja yang boleh menonton video kita ini, mereka boleh mengetahui bagaimana caranya sampai proses pengerjaan selanjutnya. Untuk membuat ketupat itu awalnya kita harus cari daun bambu yang agak besar, karena penggunaannya kalau yang daun besar bisa cukup 2 daun, lalu diisi berasnya 2 sendok. Kalau supaya lebih enak 2 sendok. Kalau lebih dari 2 berarti sudah terlalu keras. Kemudian dengan daun pandan diambil, disayat lebih kecil, kemudian dibungkus. Dan setelah dibungkus baru kita rebus dia, masak, baru disajikan untuk kita makan. Baik Bapak, bagaimana Bapak cara mengambil daun bambu ini sehingga Bapak harus memilih daun yang besar? Kira-kira seperti apa Bapak cara mengambil daun bambunya? Cara mengambil yang pertama kita lihat dulu daun besar, sudah itu kita bisa dipotong saja. Ini salah satu tangkai potong. Kalau masih ada, ambil. Kita ambil sesuai kebutuhan sehingga tidak ini sampai terbuang-buang. Sudah itu baru kita pulang ke rumah, kita kerjakan di rumah. Daun ini yang mau kita gunakan untuk membuat ketupat atau dalam bahasa daerahnya disebut tupahau. Kira-kira daun ini kita ambil yang daun muda atau daun tua sehingga prosesnya bisa dengan baik dimasak. Jadi untuk mengambilnya, yang ini enaknya itu mesti yang penting daun hijau. Tua atau muda tidak masalah. Kalau terlalu muda kan nanti dia terlalu lembek, nanti waktu saat kita isi beras dia tumpah. Karena itu ambil yang agak tua, daun besar, baru dikerjakan itu. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Pak, ternyata untuk menggunakan daun bambu ini sebagai salah satu bagian atau bahan untuk membuat ketupat atau tupahau dalam bahasa daerah, yaitu tidak semestinya daun itu tua atau muda. Yang penting daun itu berwarna hijau, lebar, dan panjang. Maksudnya kalau daun tua itu dia bisa dimasak
dan tidak bisa dimasak, sehingga kalau daun muda dia cepat sobek, sehingga dia prosesnya mungkin kurang begitu bagus. Jadi yang digunakan dengan menggunakan daun bambu ini adalah yang daun tua dan yang lebar, agak panjang. Terima kasih Bapak. Mungkin penjelasan untuk pengambilan daun bambu sampai di sini dulu. Mari kita lanjut untuk bagaimana sebagai penunjangnya, yaitu untuk pengikat daun ini yang sudah mau kita masak. Bagaimana proses selanjutnya? Mari kita ikuti. Baik, Bapak Ibu pemirsa, kami sekarang berlanjut ke lokasi sebelah, di mana di sini ada salah satu tumbuhan, sebagai salah satu bahan pelengkap untuk digunakan sebagai pengikat ketupat. Karena setelah kita mengambil daun bambu, kita lanjutkan dengan pengambilan daun pandan. Nanti dia sebagai tali pengikat untuk menguat ketupat, atau dalam bahasa daerahnya tupahau, untuk supaya ada ikatan untuk mengikat ketupat atau tupahau. Saat ini saya bersama dengan Bapak Nimus. Bapak Nimus, kira-kira daun atau daun pandan ini yang mau diambil sebagai pengikat, yaitu dalam bentuk tali, kira-kira daun yang seperti apa yang mau kita ambil? Daunnya yang lebih tua atau yang muda, yang tua yang lebih panjang, atau seperti apa? Mungkin Bapak Nimus lebih mengerti dan memahami bagaimana cara mengambil daun yang baik dan yang benar. Baik, terima kasih. Jadi pengambilan daun pandan itu ambil yang daun agak panjang dan tidak bercacat. Kalau terlalu muda itu ini dia akan mudah putus. Karena itu ambil yang agak tua, daun besar, dan kita bisa gunakan sesuai kebutuhan yang kita mau buat ketupat. Contohnya seperti ini. Memang daun pandan ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, tapi untuk buat ketupat yang menurut saya yang agak pasnya ini, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kalau terlalu pendek juga nanti susah untuk kita ikat. Begitu. Daun ini yang diambil ini daun pandan yang tidak berduri. Sepertinya setahu saya ada daun pandan yang berduri, dia di pinggiran ini berduri. Berarti daun pandan ini ada dua jenis, ada yang berduri dan ada yang tidak. Yang sekarang kita ambil daun pandan yang tidak berduri. Begitukah Bapak? Jadi betul, daun pandan itu ada dua jenis, ada yang berduri kiri kanan dan di belakang, tapi khusus yang pandan ini yang tidak berduri. Nah, dan kita bisa ambil yang berduri juga boleh, yang tidak berduri juga boleh. Semuanya dapat kita gunakan. Oh baik Bapak, berarti daun pandan itu dia bisa digunakan semua. Kebetulan sekarang yang kita temukan yaitu daun pandan yang tidak berduri. Baik Bapak, terima kasih. Mari kita lanjut untuk proses yang selanjutnya.
Di sini kami akan menjelaskan proses pembuatan ketupat yang biasa kami gunakan pada saat tinju. Yang pertama, bahan-bahannya adalah daun bambu, daun pandan, bahasa daerah bilang ZA, itu semua diambil dari hutan. Karena di dekat rumah itu tidak punya. Lalu, bahan-bahan yang akan dipakai, 1 beras putih, 2 beras hitam, 3 halia, 4 bawang putih, 5 garam. Sebelum dicampur, berasnya dicuci, daun-daunnya juga dicuci, daun bambunya dicuci yang bersih, digunting ujungnya. Setelah itu semua sudah, bumbu-bumbunya diparut lalu dicampurkan ke beras yang sudah dicampur, beras merah dan beras hitam. Lalu setelah semuanya dicampur, nanti diambil 2 sendok, isi di daun, diikat dengan daun pandan. Tadi teman-teman semua sudah mengikatnya. Setelah ikat, selesai semua, dimasukkan ke dalam panci dan direbus. Rebusan ketupat itu, airnya harus ditambahkan. Bukan hanya 1 kali, tapi setelah taruh air pertama mendidih, tambah lagi air yang kedua, biar dia lebih masak dan enak. Lalu dibarengi dengan lombok petai dan lombok kacang. Petainya digoreng, juga dicampur dengan bawang putih dan halia dan garam, lombok. Setelah semuanya selesai, ditumbuk yang halus. Begitupun kacang tanah. Setelah semuanya selesai, kalau sudah masak, baru dihidangkan dan dimakan. Ketupat ini bukan saja digunakan pada saat tinju, tetapi juga kalau mama-mama Santa Ana misa ke stasi-stasi, itu kami siapkan ketupat dan lombok. Lalu masyarakat sekitar juga sering menjual ketupat ini di pasar, diolah dan jual di pasar per buah 1.000. 1 kilo beras bisa dapat 30 buah ketupat. Jadi kalau beras yang kita beli 1 kilo 14.000, kalau kita jadikan ketupat, kita bisa dapat 30.000. 1 kilo beras. Jadi betapa untungnya. Jadi itulah kegiatan masyarakat Rega untuk menghasilkan uang. Selain jual kacang, jual sayur, jual tomat, kami juga jual ketupat. Terima kasih.